بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kaum muslimin sidang jamaah maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berbagi kesedihan biasanya dapat mengurangi kesedihan jika tempat berbagi itu cocok. Sedang berbagi kebahagiaan itu bisa menambah kebahagiaan. Sebagai contoh, ada di antara jamaah yang pergi ke sebuah warung lalu makan enak, dipoto sedang makan dan makanannya lalu dikirim ke WhatsApp grup. Dibaca oleh orang-orang, senang rasanya. Kita bahagia, kita bagikan kebahagiaan. Ketika kebahagiaan kita bagi, maka tambah lagi bahagianya kita. Ada satu kosakata dalam bahasa Indonesia namanya luber. Kalau kita lihat di Kamus Besar Bahasa Indonesia, dia bermakna meluap, tumpah, melembab. Luber. Gambarannya begini. Kita ambil 3 buah wadah dengan ukuran satu besar, ukuran yang kedua sedang, dan ukuran ketiga kecil. Lalu juga kita sediakan 3 botol air mineral dengan ukuran yang sama. Taruhlah 1 liter. Dituangkan air mineral yang pertama pada wadah yang paling besar. Alhamdulillah airnya habis dan wadahnya masih ada sisa karena besar dia. Air mineral kedua kita tuangkan pada wadah yang kedua dengan ukuran sedang. Tertuangkan airnya habis pas, tidak muat lagi yang lain. Airnya masuk semua dan wadahnya full. Tidak ada ruang yang tersisa. Kemudian air mineral yang ketiga kita tuangkan pada wadah yang kecil. Akhirnya karena wadahnya tidak kuat menampung, air yang 1 liter tadi pun tumpah ruah. Wadah ini diibaratkan sebagai ruang jiwa kita. Sebahagian penulis menyebutnya plafon jiwa. Sedangkan air mineral tadi diibaratkan masalah-masalah yang kita hadapi. Masalahnya sama, volume masalahnya sama, tetapi ruang jiwa orang itu berbeda menghadapinya. Kalau wadah yang pertama yang ruang jiwanya luas, masalah yang dihadapi tadi tidak menjadi beban bagi dia. Bahkan kalaupun ada masalah yang lain masuk, dia bisa menampung. Masih sanggup menampung. Sedangkan ruang jiwa yang kedua tadi, ini pas-pasan kemampuan dia menanggung masalah. Dalam satu waktu yang sama dia tidak bisa menampung masalah yang lebih dari kapasitasnya. Kapan dia bisa menerima masalah yang lain setelah selesai masalah yang satu ini? Baru bisa diterima. Sedangkan wadah yang ketiga, ruang jiwa yang sempit. Masalah yang sama seakan-akan itu menjadi beban berat bagi dia. Kenapa demikian? Karena ruang jiwanya yang sempit. Bukan masalahnya banyak, tetapi ruang jiwanya yang sempit. Akhirnya, karena sempitnya ruang jiwa ini meluber, tumpah ruah. Macam-macam mode tumpah ruahnya. Kadang-kadang karena sudah tidak ada kemampuan disebabkan oleh sempitnya jiwa tadi,
maka jadilah curhat jalanan. Kemana-mana curhat. Ketemu dengan orang cerita dengan masalahnya. Masih mendingan kalau cerita masalahnya itu dari mulut ke telinga. Ini curhatnya di media sosial. Ditulislah di statusnya, lagi galau. Ada masalah dengan pasangannya, ditulis di Facebooknya, andai istriku bukan dia. Andai suamiku orangnya lembut. Di mana-mana. Ada juga nanti reaksi orang yang luber ini dalam bentuk menangis, murung, tidak ada gairah hidup, dan bisa jadi akibat sempitnya plafon jiwanya tadi masuk pada tindakan fisik. Ada satu kasus kisah nyata seorang bapak, begitu marahnya dia dengan anaknya, dikejar anaknya dari rumah, anaknya lari kencang masuk ke jalan raya, ditabrak truk, meninggal di tempat. Apalah lagi gunanya? Ruang jiwa yang sempit tadi, emosi yang begitu tinggi, tidak bisa dikendalikan. Dan korban anaknya. Kakak dari adik yang korban ini melihat kejadian tersebut trauma. Tidak bisa membayangkan kejadian adiknya ditabrak truk sampai meninggal. Akibatnya si kakak ini tidak bisa mengingat bapaknya. Setiap kali diingat, bahkan dalam doa, dia muntah. Begitu dia berdoa, Allahumma firli dunubi wali walidayya, begitu ingat bapaknya, muntah, tidak bisa lanjut. Trauma. Sedang jemaah sekalian, masalah pasti ada. Bagaimana kita menghadapi masalah? Tinggikan plafon jiwa kita. Lapangkan dada kita. Jangan umbar, jangan obral masalah-masalah kita, apalagi pada tempat yang tidak layak untuk kita keluh kesahkan. Bukan menambah masalah ketika kita bicarakan masalah kita, dikhawatirkan bertambah masalahnya lagi. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita kefakihan dalam memanage ruang jiwa kita. Ayo kita tinggalkan ruang jiwa, kita lanjutkan bacaan kitab kita. Nah, tidak kita ingat lagi ruang jiwa sempit. Sudah kita tidak ingat lagi wadah yang sedang. Begitupun wadah yang besar tadi. Yang kita ingat sekarang adalah kitab Syarhu Hilyati Talibil Ilmi. Kita lanjutkan bahagian fasal yang ketiga, adab seorang penuntut ilmu bersama gurunya. Telah kita mulai pada pertemuan yang lalu. Masuklah kita bahagian adab yang berikutnya, yaitu setelah seorang murid itu tidak layak berjalan di hadapan gurunya, kemudian mendahului pembicaraan gurunya, lalu juga ternyata di antara adab seorang murid adalah au iksaril kalami indahu. Banyak ngomong di hadapan guru ternyata termasuk adab yang tercela. Iksarul kalami indahu fihi su'u adabin. Lakinnal majalisa takhtalifu idza kana majlisa jiddin fala yuksiru talibu minal kalam. Tentu kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, majlis itu berbeda-beda. Kalau majlisnya sedang menuntut ilmu, maka tidak layak seorang murid memperbanyak bicara di tempat itu. Lakin idza kana makana nuzhatin fala ba'sa an ya'tiya ahadut talabah wa yuksiral kalama wa yu'nisa sadra syaikhi wa sadral hadirin. Beda kalanya jika majelis itu majelis nuzhah. Nuzhah artinya rekreasi bersama guru dan murid-muridnya. Maka di sini tentu berbedalah, bisa banyak bicara di sini dan tujuannya untuk melapangkan dada gurunya. Tujuannya untuk membahagiakan guru dan para hadirin. Ini disebutkan tentang isarul kalam.
Berikutnya, au mudakhalatihi fi hadisihi wa darsihi bi kalamin minka. Termasuk adab yang tercela dari seorang murid kepada guru adalah suka menyela pembicaraan guru. Mudakhalatuhu, menyela di sini maknanya an yastamirra syaikhu fi kalamihi fata'tiya wa tadkhula fi kalamihi litaqta'al kalam. Gurunya sedang berbicara semangat, asik, lalu dia datang masuk dengan pembicaraan dia sendiri, akhirnya terputuslah pembahasan guru itu. Ini kita ingatkan anak cucu kita, jangan sampai dia melakukan adab yang demikian kepada gurunya. Karena ini dalam pandangan ulama termasuk min su'il adab, adab yang tercela. Wa qauluhu, dan juga termasuk adab seorang murid kepada gurunya adalah tidak al-ilhah alaihi fi jawabin. Tidak memaksa gurunya itu untuk menjawab pertanyaan. Kalau gurunya tidak bisa jawab, dia tidak paksa. Karena terkadang sebahagian pertanyaan itu tidak layak dijawab di tempat itu. Bukan karena gurunya tidak bisa, tapi gurunya melihat maslahatnya tidak cocok dijawab. Contoh, di tempat yang di situ jika dijawab dengan sebenar-benar jawaban oleh gurunya, gurunya pulang babak belur. Kalau dijawab, besar kemungkinan guru ini nggak sampai ke rumah. Apa contohnya, kasusnya? Di khalayak di situ memang, misal ini, terlepas nanti masalah hukumnya ini sunnah atau tidak sunnah, di tempat di situ biasa satu adat lah bisa dikatakan. Adatnya dicampur aduk. Ada ritual agamanya, ada juga ritual di luar agama. Misal, lalu seorang murid bertanya, Ustaz, apa hukumnya ini? Yang hadirin kebanyakan siap-siap. Kalau dijawab dengan nggak boleh, ini kita habis ini Ustaz nih. Di saat itu seorang murid tidak layak menjebak gurunya. Tidak layak menjebak gurunya. Ini termasuk adab kata para ulama. Dan kalau dia tidak jawab, maka adabnya adamul ilhah, tidak paksa. Ustaz, jawablah, kapan lagi? Sekarang saatnya, sampaikan yang benar. Kalau enggak, saya tinggalkan majelisnya. Masya Allah. Karena ada memang tipe orang seperti itu. Nanti disebutkan model orang oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, dia sengaja menguji keilmuan gurunya. Diberikan soal-soal, jawaban-jawaban yang dengan jawaban itu menampakkan nanti ilmu gurunya itu tidak ada. Ini termasuk su'ul adab. Adab yang tercela. Yaitu adamul ilhah, kita tidak boleh memaksa kalau dia diam ketika tidak bisa menjawab atau ada pertimbangan lain yang tidak mungkin dia jawab saat itu. Ada sebahagian pertanyaan cocoknya dijawab di tempat yang sendiri. Ada pertanyaan cocok dijawab di tempat yang umum dan seterusnya. Di sini juga seorang guru, dia tidak boleh sekedar mengandalkan jos. Dia harus punya ilmu kejiwaan. Kira-kira apa ini latar belakang, apa dibalik daripada pertanyaan itu? Dia semestinya harus memikirkan. Dan tentu ini tidak semua guru yang samad. Sangat juga bergantung dengan jam terbang. Semakin banyak dia memberikan pengajian, semakin bisa dia membaca suasana. Kalau gurunya jos, Ustaz, apa hukumnya ini? Haram. Titik. Stop dulu. Kaji dulu.
Bagaimana kelanjutannya? Jadi jos itu tidak selama-lamanya baik. Ada kondisi harus bertahap. Nabi kita SAW mengajarkan banyak hal. Kondisi beliau benar tapi beliau mengalah. Sering kita sampaikan contohnya ketika beliau dihalangi untuk umrah yang terjadi nanti Sulhul Hudaybiyah. Umar ibn Khattab jos ini, ya Rasulullah kita kan benar ini, kenapa mundur? Maju saja, kita benar ini. Ya, malan, sabar Umar. Ada masanya kita maju, nggak boleh mundur. Ada masanya kita mundur. Nggak dikasih kita ibadah tahun ini, nggak apa-apa, mundur dulu. Dilihat, itu ibadah malahan dilarang itu. Dilarang umroh. Umroh ini ibadah mulia, tapi Nabi SAW mundur selangkah. Mundur. Dan banyak contoh-contoh yang lain. Nabi kita SAW tidak mendobrak. Contoh yang lain lagi. Ketika bangunan Ka'bah tidak sesuai dengan di masa Ibrahim, Nabi kita SAW mengatakan sebenarnya saya ingin merubah bangunan ini seperti masa Ibrahim. Tapi karena kaumku baru masuk Islam yang banyak baru masuk Islam, saya takut mengganggu hati mereka. Beliau tidak lakukan. Pertimbangan perasaan itu perlu. Dan itu sunnah. Contoh yang lain lagi ketika Fathu Mekah. Ketika terjadinya penaklukan kota Mekah, Nabi SAW memberikan penghargaan tinggi kepada Abu Sufyan. Padahal dia baru saja masuk Islam. Siapa yang masuk ke Masjidil Haram aman. Siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan aman. Dihargai. Menghargai seorang tokoh itu sunnah. Kalau murid yang kadang-kadang hanya jos, begitu dia lihat tokohnya ada kesalahan, langsung diserang. Akibatnya apa? Fatal. Dia harus punya strategi mengamalkan sunnah. Diserang orang yang sudah ditokohkan, sudah banyak pengikutnya. Ya kecuali kalau tujuan kita menjadi orang terkenal itu lain. Ada istilah orang Arab, bul zamzama tu'raf. Kalau ingin terkenal, kencingi air zam-zam. Terkenal itu. Dulu ada juga orang ibu-ibu dari Sulawesi terkenal karena dia ambil kiswah Ka'bah, masuk TV, terkenal terus. Terkenal. Ini termasuk strategi dakwah. Menghargai tokoh. Bukan membenarkan kesalahannya. Kalaupun ada kesalahan, tetapi ada tahapan. Tentu berbeda memperbaiki orang yang biasa dengan orang yang sudah ditokohkan, tidak sama. Bisa kita bayangkan Bapak Ibu sekalian, seorang anak muda seperti saya lah, umur 39, belum mencapai 40. Sementara di kampung misalkan ada seorang ulama yang dituakan. Mungkin setelah kita pelajari ada yang keliru pada beliau. Mungkin. Lalu langsung kita serang. Atau kita ingin dia belajar kepada kita. Nehi. Tidak akan bisa. Bagaimana caranya? Contoh strategi yang pernah ini pengalaman pribadi. Kita ceritakan seorang yang tokoh, alhamdulillah di awalnya kalau sudah dengar alumni Madinah itu pasti Wahabi, begitulah. Itu langsung tertutup dan macam fitnah. Apa yang saya lakukan nggak banyak. Pulang dari Madinah saya bawa satu minyak wangi. Saya datangi beliau, ayahanda, ini yang bisa ananda berikan, oleh-oleh dari Madinah. Apa dia kata? Masya Allah, 180 derajat berbeda. Sebelumnya, ketika sebelum pulang dari Madinah, itu macam-macam hujatan. Begitu sudah sampai dengan kita berikan hanya satu botol minyak wangi dan kita menghargai beliau, 180 derajat berbeda arah. Sampai keluar kata-kata beliau, sebenarnya dulu ibu kamu itu mau saya nikahi, tapi saya nggak laku. Sampai begitu langsung. Inilah strategi. Berbeda memperbaiki kesalahan orang yang sudah menjadi tokoh dengan orang yang biasa-biasa saja. Kalaupun itu salah, terkadang ada
dalam anggapan kita salah, begitu setelah diskusi ternyata anggapan kita lah yang salah. Maka perlu bertemu, diskusi, apa masalahnya. Itu perlu. Kalau langsung kita lihat kesalahan, lalu kita salahkan, belum kita tanya dia bagaimana, ini menambah kesalahan berikutnya. Sudah jemaah sekalian, kita lanjutkan ke kitab ini. Ini termasuk adab seorang murid kepada gurunya, tidak memaksa guru itu untuk terus menjawab pertanyaannya. Berikutnya lagi, la siyama ma'a syuhudil mala'i. Terlebih-lebih kata Syekh, pertanyaan itu disaksikan oleh khalayak ramai. Fa inna hadza yujibu lakal ghurura wa lahul malala. Karena ini bisa mengantarkan dirimu menjadi orang congkak dan juga mendatangkan sifat bosan dari gurumu. Karena kalau di tempat orang ramai kita banyak bertanya dan kita paksa, atau apalagi ada pertanyaan kita yang tidak bisa dijawab oleh guru kita, lalu kita bisa memperbaikinya. Wah, ini sangat berbahaya, bisa ada ghurur, sifat muncul congkak dari seorang murid. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menyebutkan fenomena bagaimana seorang murid yang begitu banyak bertanya sampai di tempat hidangan. Disebutkan yang pertama bertanya dijawab oleh gurunya. Selesai pertama, datang kedua, datang ketiga. Akhirnya orang semua selesai makan, gurunya enggak makan-makan. Ini termasuk su'ul adab. Adab yang tercela yang membuat gurunya tersiksa enggak makan-makan. Begitu mau makan, Ustaz, Syekh, apa hukumnya ini? Hukumnya ini. Selesai mau makan, datang lagi, Syekh. Sampai selesai orang bertanya. Yang selesai yang satu ini, kata Syekh Utsaimin, sudah selesai dia bertanya, dimakan. Yang kedua selesai bertanya, dimakan. Gurunya tidak makan-makan, kasihan. Ini kita ingatkan juga anak-anak kita, cucu-cucu kita agar tidak melakukan hal demikian. Berikutnya termasuk adab lagi. Wala tunadihi bismihi mujarradan au ma'a laqabihi. Jangan memanggil nama guru dengan namanya sendiri atau dengan namanya ditambah dengan laqab. Disebutkan contohnya, ya fulan, misalkan namanya Muhammad, ya Muhammad, atau ditambah laqabnya, ya Ustadz Muhammad. Ini termasuk adab yang tercela. Nah, disebutkan beliau, yang benar dikatakan ya syaikhi, ya syaikhona, fala tusammihi fa innahu arfa'u fil adabi. Kita panggil wahai syekhku, wahai syekh kami, wahai ustadku, wahai ustad kami. Fala tusammihi, jangan sebut namanya. Sebagaimana kita tidak boleh memanggil nama bapak kita secara langsung. Begitupun nama seorang guru. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sebagaimana juga pernah disebutkan pertemuan yang lalu, seorang anak itu dikategorikan masuk durhaka kalau dia panggil nama bapaknya. Itu durhaka. Dalam pandangan Abu Hurairah, anak yang memanggil nama bapaknya dengan sebutan nama itu termasuk kategori durhaka. Bagaimana kalau seandainya seorang anak itu lebih dari memanggil nama bapaknya? Ada yang menendang bapaknya, ada yang membunuh bapaknya, ibunya. Na'udzubillah. Nah, sedang jemaah sekalian, namun ada satu masalah disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Bagaimana hukumnya kalau seorang anak itu mengabarkan tentang bapaknya? Dia tidak panggil nama bapaknya, tapi dia kabarkan tentang bapak, seperti yang dilakukan oleh Ibnu Umar. Ibnu Umar pernah mengatakan, qala Umar radhiyallahu anhuma, berkata Umar, disebutkan nama bapaknya. Apakah ini boleh atau tidak? Kata beliau, innal khabara ahwanu minan nida. Dalam bentuk pengkhabaran itu lebih ringan dibandingkan memanggil. Jadi ini tidak masalah. Kalau ada seorang ulama, seorang syekh yang terkenal,
kita sebutkan misal berkata Albani rahimahullah, itu boleh. Tapi kalau ada di hadapan kita, ya Syekh Albani, itu dianggap su'ul adab. Adab yang tercela. Ya. Kemudian di sini dibawakan oleh penulis kitab satu dalil dari Nabi SAW. Sebelumnya, fala tusammihi fa innahu arfa'u fil adabi wa la tukhatibhu bi ta'il khitab. Dan juga termasuk adab kita, tidak boleh memanggil dia dengan ta'ul khitab. Ini dalam bahasa ilmu nahwu ada ta'ul khitab. Dalam bahasa Arabnya misal begini, qulta. Ta di situ namanya ta'ul khitab. Qulti untuk perempuan. Qultum untuk banyak orang. Kalimat qulta ini tidak boleh diberikan dari seorang murid kepada gurunya. Misal ada masalah pekan lalu, ya Syekh, qulta kadza wa kadza. Wahai guru, engkau mengatakan begini-begini. Kalimat qulta itu dianggap isa'atu adabin, akhlak yang buruk. Bagaimana yang benar? Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, yang benar begini, kita katakan qulna, kita mengatakan kemarin begini, Syekh. Atau mararna bikada, kita telah melewati pelajaran kemarin begini. Diganti dengan katamu, dengan kata kita, atau yang telah kita pelajari. Sidang jemaah sekalian, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin bertanya, apakah adab-adab seperti ini termasuk bahagian daripada orang-orang sufi? Al-iksaru min adabi talibi ma'a syaikhihi hal yakunu fiha madkhalun lis-sufiyyah? Apakah adab-adab yang telah disebutkan tadi, nanti masih ada tambahannya, itu masuk kategori ciri-ciri orang sufi? Kata beliau, wal jawabu inna talabatal ilmi aqsamun. Sesungguhnya penuntut ilmu itu bermacam-macam. Qismun, yang pertama, talibun mubtadi'un, seorang penuntut ilmu yang dasar, pemula. Mubtadi'un beda dengan mubtadi'un pakai ain. Kalau mubtadi'un pakai ain itu artinya ahli bid'ah. Tapi kalau mubtadi'un, pemula. Penuntut ilmu pemula, fahada yajibu an yuqallida syaikhahu fi kulli hal. Model yang pertama ini, dia mesti mengikuti gurunya segala sisi. Dia taklid, tidak apa-apa. Kalau pemula seperti ini, dia harus taklid, dia nggak bisa ijtihad sendiri. Karena dia tidak punya kemampuan. Wala yumkinu an yanalal ilma illa bihadhihi tariqah. Tidak mungkin dia bisa mendapatkan ilmu kecuali dengan cara ini. Wala aqulu yajibu syar'an, tentu yang saya maksud bukan wajib secara syar'i, kata beliau. Kenapa? Li'annahu la ahada yajidu taqliduhu syar'an illa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak ada seorang pun yang wajib diikuti 100% secara syar'i kecuali Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lakin kalamana huna min nahiyati tatalmuz. Tapi yang dimaksud di sini adalah pembicaraan kita di sini adalah kaitannya dengan sistem murid, belajar mengajar. Kalau seandainya kita pemula, sah secara hukum kita ikuti guru itu. Taklid kita sama dia boleh. Kalau kita masih pemula. Kecuali yang kedua, kata beliau, wa qismun akhar, model yang kedua, sara indahu syai'un minal ilmi wal ma'rifah fala ba'sa an yunaqisha syekh. Dia sudah memiliki ilmu dan pengetahuan, maka saat itu tidak mengapa dia diskusi dengan gurunya. Dia langsung munaqashah. Kalau sudah tahu dan merasa diri sudah memiliki kemampuan untuk munaqashah. Jangan sampai kita tidak memiliki sesuatu tapi merasa sudah mampu. Umar bin Abdul Aziz mengatakan, rahimallahu mra'an arafa qadra nafsihi. Rahmat Allah bagi orang yang tahu kadar dirinya, yang sudah mengerti siapa dia. Belum satu kitab pun kita baca, seakan-akan sudah bisa kita debat seorang ulama besar. Wah, ini jos nih. Dan itu fenomena terjadi di zaman ini. Baru 2 bulan hijrah,
dia serang ulama-ulama besar. Si fulan itu begini, Masya Allah, kalah Syekh Albani gara-gara dia. Kalah Az-Zahabi, Al-Imam Az-Zahabi, cara ngomongnya. Ini jos itu. Su'ul adab, akhlak yang tidak elok. Para ulama kita dahulu sangat berhati-hati, sangat tidak tergesa-gesa dalam memvonis orang lain. Apalagi kalau vonisnya itu hanya ikut-ikutan. Ada juga model orang, kenapa antum vonis si fulan itu? Karena divonis oleh si fulan. Iya, ikut-ikutan. Dalam Al-Quran Allah sebutkan, satuktabu syahadatuhum wa yus'alun. Dicatat semua saksi mereka dan akan ditanya nanti di akhirat. Kenapa engkau tahzir dia? Kenapa engkau jelekkan dia? Kenapa engkau sebut? Dicatat semua itu. Nanti kita menjawab, saya ikut-ikutan. Dah. Likullim li'im minhum yawma idin sya'nun yughni. Masing-masing sibuk dengan mempertanggungjawabkan dirinya nanti di sana. Maka kita jangan ikut-ikutan. Ketika kita mendengar seorang mentahdir si fulan, jangan langsung membeliau dulu. Cek. Kenapa begitu, agar kita nanti tidak menjadi berat di akhirat. Satuktabu syahadatuhum. Dicatat nanti persaksian kita. Dan wa yus'alun, ditanya semua. Kenapa kamu mengatakan si fulan begini? Kenapa begini? Semua ditanya oleh Allah. Maka saat itu selamatlah orang-orang yang tidak banyak menceritakan orang lain. Merugilah orang-orang yang terlalu vokal, dengan mudah lisannya memberikan tuduhan-tuduhan kepada orang lain. Sidang jemaah sekalian, ini yang perlu kita ingatkan anak-anak keturunan kita, murid-murid kita, karena sesungguhnya adab itu di atas daripada ilmu. Masih ada waktu? Masih. Sedikit lagi. Kita tidak usah lagi baca syarahannya, langsung matan saja. Disebutkan beliau dalil tentang perlunya adab ini terhadap seorang guru. Surat An-Nur ayat 63. Beliau sebutkan, wandur ma zakarahullahu ta'ala minad dalalati alal adabi ma'a muallimin nasil khairan. Lihatlah, perhatikanlah apa yang Allah sebutkan tentang dalil adab terhadap sang pengajar ilmu, sang pengajar manusia terhadap kebaikan. La taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'a'i ba'dikum ba'da. Surat An-Nur ayat 63. Janganlah kalian menjadikan panggilan Rasul di antara kalian seperti memanggil sesama kalian. Ada dua tafsiran disebutkan oleh para ulama. Yang pertama, kita tidak boleh memanggil Rasulullah SAW dengan namanya, ya Muhammad. Hanya dua saja kemungkinan orang yang memanggil nama Nabi kita. Kalau dia bukan orang Arab Badui yang tak kenal adab, atau yang kedua Jibril alaihissalam. Jibril memanggil Nabi kita dengan nama Muhammad langsung, sebagaimana hadis yang terkenal, hadis Jibril. Begitu datang Jibril, duduk langsung, pakaian putih bersih, rambut hitam, la yura alaihi asarus safar, tidak ada kelihatan tanda-tanda orang perjalanan. Anehnya lagi, wala ya'rifuhu ahadum minna, tidak ada yang tahu ini orang masyarakat setempat atau musafir, tidak ada yang tahu. Kalau musafir tidak mungkin, karena pakaiannya rapi, rambutnya tidak acak-acakan, tidak mungkin. Tapi orang penduduk Madinah juga tidak mungkin, tidak ada yang kenal. Langsung duduk di hadapan Nabi SAW. Ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Ya Muhammad, akhbirni anil iman. Ya Muhammad, matas sa'ah, akhbirni anil ihsan. Ya Muhammad, matas sa'ah, kapan terjadi kiamat, dan seterusnya. Ini Jibril, dia langsung panggil nama Nabi kita SAW. Atau orang Arab Badui. Orang Arab Badui juga begitu, nggak punya adab. Orang kampungan, biasa kalau orang kampungan masuk ke kota kan begitu. Orang jauh dari pelajaran pengajian adab, sampai di sana teriak-teriak dengan teman-temannya, dengan keluarganya. Masuk ke Banda Aceh, masih juga terbawa kadang-kadang. Tapi lama-kelamaan 1 bulan, 2 bulan sudah mulai.
Sudah mulai dia terpengaruh dengan kondisi di sini, tidak terbiasa dengan teriak-teriak. Ini tafsiran pertama, tidak boleh memanggil nama Nabi SAW sebagaimana memanggil sesama para sahabat. Yang kedua tafsirannya adalah tidak boleh jadikan kalau tadi tidak boleh memanggil nama beliau, sekarang tidak boleh menjadikan panggilan beliau, ini panggilan beliau seperti panggilan sesama kita. Apa maksudnya di sini? Maksudnya adalah ketika Nabi SAW memanggil, kita harus cepat penuhi. Cepat penuhi. Tidak sama dengan sesama kita. Kalau dipanggil, boleh kita penuhi, boleh tidak. Tapi Nabi SAW begitu dipanggil, langsung kita penuhi. Bahkan sebagian ulama mengatakan, lagi sholat pun kita, di saat Nabi SAW memanggil, wajib diputuskan sholatnya. Itu kalau beliau masih ada di zaman sahabat radhiyallahu anhum. Kemudian kita lanjutkan, Masya Allah, ini kayaknya nggak ada waktu lagi untuk, atau kita cukupkan dulu. Nah, sebelum kita lanjut, kita persilahkan ada yang perlu kita diskusikan, yang perlu kita koreksi, sempurnakan kepada jemaah, kita persilahkan. Fadhol. Bagaimana dengan adat suatu tempat berbeda dengan adat yang lain? Ini pada pertemuan yang lalu sudah juga kita pernah singgung ketika saudara kita dari Biren bertanya. Kita jawab kemarin dengan satu kaidah fikih yang disebutkan oleh para ulama, termasuk kaidah ini ada dalam kitab Syarhul Mumti', Al-Mumti'u fil Qawaidil Fiqhiyah. Apa itu kaidahnya? Al-adatu muhakkamatun. Adat atau kebiasaan itu menjadi standar hukum. Ini kaidah kubra namanya. Ada 5 kaidah kubra, kaidah besar dalam kitab-kitab kaidah fikih, termasuk satu ini, al-adatu muhakkamatun. Adat kebiasaan itu menjadi ketentuan hukum, menjadi payung hukum, menjadi penegak. Contoh yang kita sebutkan pekan lalu, tidak mengapa kita ulangi, nanti akan masuk ke pertanyaan. Seorang, contoh yang lain, kemarin itu contoh bangunan, sekarang contoh orang menikah. Orang menikah, si A punya anak perempuan B, lalu nikah dengan si C. Tidak disebutkan maharnya. Maharnya ada tapi, atau sudah lupa jumlah maharnya berapa. Akhirnya setelah menikah, terjadilah cekcok. Keluarga laki, keluarga perempuan. Terjadi masalah. Ini maharnya 10 mayam. Tidak, 8 mayam. Bukan, 10. Bentrok, masuklah ke mahkamah syariah. Apa menjadi standar hukum? Standar hukumnya rata-rata wanita di kampung itu berapa maharnya. Itulah al-adatu muhakkamatun. Adat kebiasaan itu menjadi standar hukum. Termasuk juga masalah talak. Lafaz talak, ada lafaz yang sharih jelas, seperti ucapan saya ceraikan.
itu ndak ada ampunan. Main-main serius sama hukumnya, langsung jatuh talak. Seorang laki-laki bermain dia dengan istrinya, "Dek, saya ceraikan kamu ya." Dijawab oleh istrinya, "Ore." Jatuh itu. Jatuh. Kalimat sharih, lafaz sharih itu tidak boleh main-main. Dalam hadis disebutkan salasun jidduhunna jiddun wa hazluhunna jiddun. Ada 3 perkara seriusnya dianggap serius, main-main pun dianggap serius. An-nikahu wa talaqu wa raj'ah. Nikah, talak dan rujuk. Itu sama hukumnya serius dengan main-main. Tidak boleh main-main. Ini namanya lafaz sharih. Ada yang kedua lafaz kinayah. Masya Allah. Pekan lalu juga belum selesai bunyinya. Lafaz kinayah dia enggak jelas. Seperti seorang suami mengatakan kepada istrinya, "Dek, pulang saja kamu ke rumah orang tuamu." Ini lafaz kinayah. Ini ada 2 kemungkinan. Kalau lafaz ini dijadikan standar untuk bercerai di suatu tempat, maka dia masuk kategori sama dengan lafaz sharih. Walaupun kinayah. Kalau seandainya lafaz ini menjadi kebiasaan di kampung itu untuk cerai, maka serius atau main-main jatuh talak. Tapi kalau seandainya lafaz ini tidak menjadi kebiasaan cerai, maka di situ ditanya niat suami. Niat kamu, niat abang mengucap kalimat itu apa? Oh tidak, cuma ingin mengupdate cinta kita saja. Berarti enggak jatuh talak. Kalau niat dia, niat abang itu apa? Niat saya cerai, jatuh talak. Itu bedanya lafaz kinayah dengan sharih. Nah itu termasuk adat satu tempat. Misalkan di Arab Saudi, pegang kepala syekh itu adatnya bukan aib, bukan su'ul adab, bukan adab yang tercela. Dipegang, dicium pipi jidatnya. Kalau kita buat seperti itu, berbahaya. Ini bisa menjadi standar hukum. Di tempat kita bisa menjadi standar hukum pegang kepala itu su'ul adab. Tapi kalau bagi orang Arab Saudi tidak termasuk. Di daerah kita dipukul belakangnya biasa aja kan, tidak ada yang langsung reaksi macam-macam. Tapi kalau di Arab itu jangan coba-coba, jangan-jangan LGBT ini itu bermasalah. Ini diantara itu bisa jadi standar. Kalau di daerah kita kalimat antum itu termasuk lembut, boleh kita gunakan. Anta termasuk kasar, itu jangan kita gunakan. Masuk kategori su'ul adab. Nah, dan banyak hal yang lain insyaallah akan kita lanjutkan lagi nantinya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.